Assalamualaikum guys. Melanjutkan pokok bahasan kemarin ya, tentang sejarah Jepang. Yang paling greget itu seperti apa toh sebenarnya kejadian peperangan di Bengawan Sore. Dari berbagai literatur yang saya baca dan yang beredar di seluruh Indonesia, versinya macam-macam. Misalnya versi dari Inggris yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles yang berjudul The History of Java, garis miring narasi halaman 494. Pangeran Haryo Penangsang ditantang oleh Raja Pajang, yaitu Karebet Joko Tingkir, untuk menyeberangi Sungai Bengawan Sore dengan 2 orang pengawalnya. Sesampainya di tepi barat sungai, beliau tidak mendapati Jaka Tingkir. Malah yang ditemui adalah anak kecil putra Joko Tingkir dari istrinya Pemanahan yang bernama Danang Sutowijoyo. Anak itu disuruh pulang memanggil ayahnya. Pada saat yang bersamaan, dilepaskanlah kuda-kuda betina tunggangan prajurit Pajang, hingga kuda Gagak Rimang semakin liar dan Pangeran Haryo Penangsang jatuh terpelanting dan terinjak-injak oleh kuda-kuda yang dikejar oleh Gagak Rimang tersebut. Yang kedua dari versi Belanda. Dalam buku yang ditulis W.L. Olthoff yang berjudul Babat Tanah Jawi, mulai Nabi Adam sampai tahun 1647, kurung tutup, garis miring narasi halaman 114, Pangeran Haryo Penangsang ditantang oleh orang Selo untuk menyeberang ke barat sungai sendirian. Sesampainya di tepi, beliau dikeroyok oleh orang-orang Selo. Kemudian Pangeran Haryo Penangsang terluka di lambung hingga ususnya terburai. Danang Sutowijoyo datang dan menusukkan tombak Kiai Pleret ke dada Pangeran Haryo Penangsang hingga tembus punggungnya dan disiksa oleh orang-orang Selo. Kuda Gagak Rimang pun dibunuh rame-rame. Versi ketiga yaitu versi Ki Sabda Cara Katama dari Ensiklopedia Raja-Raja Tanah Jawa, Brawijaya 5 hingga 10. Garis miring narasi halaman 47. Pangeran Haryo Penangsang mengejar kuda-kuda betina yang ditunggangi oleh Sutowijoyo. Di tombak sebelah kiri tembus lambung, ususnya terburai. Gagak Rimang juga ditombak kakinya hingga jatuh bersama Pangeran Haryo Penangsang. Beliau bangkit lagi dan ditombak untuk kedua kalinya, tepat di dada dan tembus di punggung. Ususnya dililitkan oleh juru mertani dan ditarik putus. Istri Pangeran Haryo Penangsang pun, Dewi Angrong Sekar, dibunuh dan dibawa ke pesanggerahan. Versi yang keempat yaitu versi Sugiarto Sriwibowo Babat Tanah Jawa Jilid 2, garis miring Pusaka Jaya halaman 63. Pangeran Haryo Penangsang dikeroyok 200 orang dan tidak mempan. Saat Gagak Rimang tertusuk pahanya lalu melonjak dan Pangeran Penangsang jatuh dan ditusuk perut sebelah kanannya sehingga ususnya terburai dan dililitkan ke ukiran keris. Setelah itu kuda Gagak Rimang sibuk mengejar kuda betina yang dilepaskan pasukan Pajang. Pangeran Haryo Penangsang ditusuk tombak dadanya hingga tembus dan roboh. Keris yang dililitkan ke usus dicabut orang-orang Pajang hingga beliau gugur. Dari keempat versi tersebut terjadi kontradiksi guys ya. Ada yang ditusuk sebelah kanan, ada yang ditusuk sebelah kiri, ada yang jatuh gara-gara kudanya tertusuk. Macam-macam. Setiap literatur yang ditulis oleh seorang penulis itu pasti tak lepas dari subjektivitas penulis, bahkan campur tangan penguasa. Maka dari itu kita harus bijak menilainya. Sejarah yang sebenarnya justru tidak setragis itu. Kita akan membahasnya di konten selanjutnya. Untuk kali ini hanya sebagai pengantar saja ya guys, sebagai bahan pemikiran dari beberapa macam versi, dari Inggris, dari Belanda, dari versi penulis Kadipaten Pajang sendiri terjadi kontradiksi. Bagaimana toh sebenarnya? Sebenarnya ada versi lain dari Sumatera Selatan. Misalnya ini, Ki Jipang atau Barik Berlian yang mengatakan proses terjadinya pembunuhan itu di sore hari, kemudian Pangeran Haryo Penangsang dibawa lari ke Sumatera Selatan, ke Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kita akan bahas lebih detail di konten selanjutnya. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol merah subscribe dan tekan lonceng di sebelahnya. Serta jangan lupa berikan apresiasi Anda dengan meng-like video ini untuk mendapatkan notifikasi baru lain yang berkaitan dengan hal ini di channel Mayor Wali. Terima kasih, salam Mayor Wali.